وبشرى للمؤمنين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Para rawuh sedaya ingkang kula hormati, khusus dumateng para sesepuh, para pinisepuh, para kiai, para alim, para punyai, dan ugi takmir Masjid Anton ingkang tansah kula putrosi, ingkang tansah kula muliaken. Alhamdulillah alamin ing dalam dalu menika kita sedaya saged dereng majlis ingkang mulia, termasuk ingkang dipun wastani Kanjeng Nabi Muhammad. Inggih menika majlis asmanipun Al-Halul Murtahil. Jadi sahabat Nabi niku nyuwun pirsa dhateng Kanjeng Nabi Muhammad, ibadah yang paling utama itu apa? Terus Nabi Muhammad menjawab bahwasanya ibadah yang paling utama adalah Al-Halul Murtahil. Nah, Al-Halul Murtahil niku napa? Al-Halul Murtahil niku panjenengan sedaya maos Al-Qur'an, bareng itu rampung atau surat An-Nas, rampung surat An-Nas terus mulai malih. Nah, mulai malih disambung Al-Fatihah, terus sambung Al-Baqarah 1 sampai gangsal mawon. Nah, sambung malih terus ayat 286 dengan ngomong. Jadi sambung ayat 1 sampai 5 mawon. Itu maksudipun nggih gadah niat nggih. Gadah niat malih sakbare khatam surat An-Nas dimulai panjenengan kan pantese yo minal jinnati wan nas Allahul azim sampun rampung. Terus selesai Qur'ane terus panjenengan donga. Ketoke kok pantese mboten, tapi malah ngendikane Kanjeng Nabi Muhammad piyambak niku mulai mengakhiri bacaan Al-Qur'an sampai An-Nas terus mulai malih ngantos Al-Fatihah, dan itu dibacutke ngantos surat Al-Baqarah ya, 1 sampai 5 mawon nggih boten napa-napa. Nggih, mangke menawi 13 niku panjenengan mangke kata ingkang Rasulullah. Menawi ingkang dereng ngantos mawon kok Al-Qur'an meneh kapan rampunge ngoten. Iki jenenge afdhalul a'mal. Ku amal ingkang paling utama. Nah, semana Al-Qur'an disambut wonten tengene surat Al-A'raf penjelasanipun dasaripun inggih menika wa idza qur'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Lan nalikanipun dipun maosaken Al-Qur'an fastami'u lahu, maka dengarkanlah oleh kalian, kemudian wa ansitu diamlah la'allakum turhamun, mudah-mudahan kalian semuanya mendapatkan atau dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini jelas kita disuruh apabila ada bacaan Al-Qur'an, kita disuruh untuk mendengarkan. Dengan mendengarkan ini kita mendapatkan keutamaan atau fadilah, namanya yaitu mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada la'allakum. Jadi mudah-mudahan, kalimat yang menunjukkan kata pengharapan. Tapi pengharapan ini adalah pengharapan yang pasti karena berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau mudah-mudahan yang berkaitannya dengan Allah adalah pasti. Tapi kalau yang berkaitan dengan manusia, mudah-mudahannya itu juga bisa dimungkinkan, mudah-mudahan iya ataupun tidak, 50-50 ataupun 50%, 50%, bisa iya bisa tidak. Muga-muga jenengan angsal jodoh, mungkin jenengan rezeki pun kata. Nah, mungkin menungso marang menungso liyane niku bisa angka terkabul, bisa juga tidak. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala mungkin Gusti Allah niku pasti akan terwujud. Jadi orang yang mendengarkan Al-Qur'an pasti dia akan mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Pada rahmat ini adalah yang paling kita nanti-nantikan, yang menyebabkan kita bahagia di dunia dan akhirat, yang menyebabkan kita masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam ayat yang lain juga ada, yaitu innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Dalam surah Al-Anfal juga dilanjutkan, setelah Al-Anfal selesai terus Al-Anfal ini juga ada wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu
Ini menggunakan kata turiyat, berarti menggunakan kalimat asik dibacakan. Kalau dibacakan berarti kan ada yang membaca dan ada yang mendengarkan. Maka jika ada yang dibacakan, ada yang membacakan, ada yang mendengarkan, berarti ini namanya ibaratnya kita mendengarkan Al-Quran atau sermon Al-Quran. Apalagi Kanjeng Nabi Muhammad itu senang mendengarkan Al-Quran dari orang lain. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad kadang-kadang dawuhi marang para sahabat dikon maos Quran. Salah satunya adalah sahabat namanya Abu Musa al-Asy'ari. Disuruh Nabi Muhammad baca Al-Quran untukku. Terus kata Abu Musa al-Asy'ari, "Loh, jenengan kan sampun Quran, kok njadak jenengan kok merintahke kula dikon maos Al-Quran." Terus sahabatipun Kanjeng Nabi Muhammad, "Li anni uhibbu an asma'ahu min ghairi." Karena sak temene ingsun niku seneng menawi kula niku mirengaken Al-Quran saking piantun sanes. Jadi Nabi Muhammad itu senang mendengarkan Al-Quran dari orang lain. Kalau Kanjeng Nabi Muhammad sampun Quran, Kanjeng Nabi Muhammad sudah diturunkan Al-Quran, tapi Nabi Muhammad senang mendengarkan Al-Quran. Nah, sedangkan kita yang belum, yang perlu untuk mendengarkan Al-Quran, maka kita lebih penting lagi, lebih utama lagi kita mendengarkan Al-Quran dari orang lain. Ya, mudah-mudahan dengan hal ini kita semakin bertambah senang untuk mendengarkan Al-Quran. Ini adalah merupakan anugerahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita semuanya. Kita bisa membayangkan saja jika kita berada di sebuah tempat, lingkungan, keluarga ataupun masyarakat yang tidak pernah diperdengarkan Al-Quran. Masya Allah, rasanya itu ini ada dukun atau padang pasir, ini ada padang pasir gersang. Tapi alhamdulillah kita semua adalah berada di lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat yang setiap saat mendengarkan Al-Quran. Insya Allah ibarat pun koyo banyu udan. Menawi boten-boten banyu udan rasanya pawana sepol. Dengan apa jenenge ngurup ke AC, apa ngurup ke kipas angin malah kebakar saking panasnya. Nah menawi di pun mau sangat Al-Quran awal dhewe niku mirengaken insyaallah dados adem, dados subur mali atine kita sedaya. Jadi kita sedaya kedah berusaha untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan senantiasa kita mendengarkan Al-Quran dari orang lain. Itu namanya simak-simakan Al-Quran. Mungkin satu manfaat dan maslahat dengan pangapunten menawi kelebatan anggen ini pun maaf minkum wa